kayak nggak masuk akal gitu ya. Dari Cina ke Indonesia ke Semarang loh. Ini ongkos bikinnya aja bahannya berapa gitu. 12.000 Mas. Coba. Kayak dilempar aja gitu kan, nggak kenal Iya, pelabuhan, nggak kenal anu, iya 12.000 sampean. dari Cina loh. Sekarang kan pemerintah lagi gencar ya PDKT ke Cina. Ya investor-investor Cina kita tarik gitu. Mau nggak dia apa invest di Indonesia gitu. Kabinetnya juga super gemoy, ya kan? Itu dari sisi anggaran udah salah itu. Iya, gunakan 100 hari ini untuk reshuffle, seleksi alam katanya. Nah, tapi saya nggak tahu koalisinya nanti berantakan apa tidak gitu kan? Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami membahas lagi masalah ekonomi dan mengundang seorang ekonom muda, tapi dari lembaga yang sudah sangat, ya sangat tua lah mungkin di ukuran di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indef, salah satu think tank ekonomi yang paling ternama saya kira di Indonesia. Sudah banyak ekonom dari Indef yang kita undang, sekarang giliran dari Direktur Eksekutifnya. Salam Pancasila dulu, Pak. Salam Pancasila. Selamat datang ya di Ruang Dialektika. Terima Boleh saya kasih. panggil nama kerennya Mbak Esa gitu ya. Siap. Esther Sri Astuti, Ya, PhD. ya, Boleh dipanggil Bu Esa sehingga kemudian nanti kita ngomongnya nyapanya lebih akrab gitu ya. ya, siap. Eh bantu kami untuk memahami di awal tahun ini kira-kira setelah ya kemarin ribut-ribut transisi dan sebagainya sudah selesai. Ini kita sudah menapaki tahun 2025, katanya banyak tantangan, pondasi dan sebagainya kita ekonomi masih bermasalah. Bantu kami secara pelan-pelan untuk melihat sebenarnya arah dan langkah kebijakan pemerintahan baru di bidang ekonomi nanti itu kira-kira kemana dan Ya, tantangannya apa. Untuk itu kemudian mungkin saya mulai dari yang terbaru kemarin. Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRIC gitu ya. Di antara dua katakanlah dua blok ekonomi dunia ada apa OECD yang itu mungkin negara kenalnya negara-negara barat, tapi ada blok baru yang ini negara yang dulunya dikenal sebagai negara dunia ketiga, kecuali mungkin Rusia ya yang sekarang kelihatan yang menjadi emerging ekonomi baru di dunia gitu. Brasil, Rusia, India, China gitu ya. Yang kita resmi masuk diterima sebagai anggota mereka. Ini nanti kira-kira akan mempengaruhi arah kebijakan ekonomi enggak? Atau ada peluang dan tantangan apa yang ya, kemudian bisa kita antisipasi? ya. Baik, terima kasih Mas Vin. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga atas Ya undangannya. sudah lama loh ngarep-ngarep ketemu sama direktur eksekutifnya Indef ini. Ya, jadi kalau menurut saya Bridge itu salah satu apa platform kerjasama ya seperti OECD gitu ya. Awalnya Indonesia memang sudah menjalin ya untuk bisa menjadi anggota OECD, terus kemudian nih sekarang Bridge gitu. Nah, kenapa pemerintah itu memutuskan ya untuk menjadi anggota BRICS? Kalau yang saya lihat ya based on data itu, yang pertama memang di BRICS ini kan gabungan ya, pangsa pasarnya tuh gede gitu kan, besar. Lihat dari Cina ya, market share-nya, kemudian India. Brasil ya, India, kemudian di situ juga tidak hanya pangsa pasar, tetapi juga populasinya juga besar. Nah, artinya Tapi apa? kayaknya kalau combine marketnya dibanding OECD lebih gede BRICS ya. Ya, karena kan secara penduduk juga Iya lebih makanya besar. hanya Cina aja udah hampir 2 Iya, miliar iya, orang, India betul. 1 miliar Dan lebih. sekarang kan posisi GDP di dunia cuman dikuasai dua, US sama Cina, dan itu sudah lumayan besar gitu kan. Nah, sisanya tinggal negara-negara lain. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara tentang BRICS, kita melihat bahwa ini prospeknya bagus juga gitu ya. Karena di situ ada apa, kayak ada suntikan dana gitu kan ada iuran, terus kemudian, ada suntikan dana dan kemungkinan karena berasal dari
apa, negara-negara yang memang, secara size, market size, ekonominya juga hampir sama. Jadi, istilahnya apa ya, eee, frekuensinya juga sama gitu mhm, kan. Kalau dibandingkan negara-negara OECD kan memang, mereka sudah developed country, sementara kita itu developing country. Jadi itu ya, yang membuat kenapa kita itu tertarik. Di sisi lain juga, skill of labor ya, itu juga, menjadi salah satu dominantly. Kan kalau kita bicara teori pertumbuhan ekonomi solo, itu kalau ekonomi ingin tumbuh, itu hanya perlu modal, ya investasi ya. kemudian, teknologi ya, dan, labor. Nah, Bridge ini punya semuanya Mhm mhm gitu, mhm. itu sih, Mas. Ada kemudian semacam ya kekhawatiran, apakah ini nanti tidak, saling mengkanibal gitu ya dengan karakter ekonomi yang mungkin sama, trajektori pertumbuhan yang hampir Mhm, sama. Like minded oke mungkin ya karena kepentingan sama, tapi kan relatif kemudian kita bertarung di market yang sama juga nantinya mhm. ketika maju. Apakah tidak ada kekhawatiran ke sana? That's one of challenging ya, Hmm, when we decide to join on this platform, ini ya, multilateral, cooperation, yang harus dilihat, bahwa apakah memang kita ekspornya lebih tinggi daripada negara-negara tersebut. Karena kalau, impor kita lebih tinggi daripada negara-negara tersebut, maka yang terjadi ke depannya kita hanya jadi sasaran empuk buat mhm, market mereka. iya iya Nah, iya. seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang harus dipahami di sini, kita, kalau menjalin kerjasama ya harus ada, apa sih, opportunity yang bisa kita create dari situ, Ada gitu timbal kan. balik gitu ya? Mhm. Bukan hanya, oh ini udah, pengen di-bridge karena, faktor-faktor yang menarik tadi, tetapi ke depan ya apakah memang itu bisa menguntungkan buat kita apa tidak? Nah, kita harus punya absolute advantage ya dan, comparative advantage. Keunggulan absolut kita apa, keunggulan komparatif kita, sehingga dibandingkan negara lain kita bisa menang, kita mendapatkan, gain dalam, satu perdagangan internasional. Nah, kalau itu bisa kita peroleh, maka ya kita untung ya join di bridge, tapi kalau itu tidak bisa ya Nah, siap-siap itu saja sejauh gitu ini ya. kemudian ya mungkin ini pemerintahan masih baru ya, tapi Mhm. kan khususnya di tim ekonomi ini kan ya katanya ada olok-olok ini bukan kabinet zakon tapi kabinet second gitu ya, karena lungsuran dari pemerintahan yang sebelumnya kan hampir Mhm, sebagian besar, mhm, apa, instansi mhm, dan tokoh-tokoh kuncinya gitu. mhm. Apakah kemudian prasyarat tadi itu, kita sudah cukup untuk kuat punya identity, apa, comparative advantage-nya, yang competitive advantage-nya. Karena ada semacam kekhawatiran juga gini, lah kemarin aja kita nggak dipayungi BRIC sama Cina itu Kalah, mendapatkan semacam insentif ya mhm, yang akhirnya ketarik ya investor-investor yang low quality gitu kan, yang nggak memperhitungkan ESG dan sebagainya. Ini kok malah yang OECD yang kita akan kalau ngikutin mereka akan lebih berkualitas untuk pertumbuhan ESG-nya kok kita malah, apa, tinggalkan gitu. mhm. Itu apakah tidak semakin parah ketika kemudian identiti kita secara ekonomi tadi itu Iya, itu kurang kuat? yang menjadi kekhawatiran saya juga gitu, karena, kalau kita lihat, berdasarkan data, katakanlah untuk impornya dari Cina misalnya, itu lebih besar ya, Mhm mhm. ke Iya Indonesia iya iya. daripada ekspor kita ke Cina gitu. Dan, kalau kita lihat data juga ya, apa, ya selisihnya, tipis ya, tetapi itu, memang masih apa, bukan net export ya, tapi net import. Nah, ke depan kalau memang joint bridge ya, tolong pemerintah itu, terus ya meningkatkan, value added dari produk-produk yang akan diekspor, sehingga nilai ekspornya itu akan, naik ya dibandingkan negara tersebut. Mhm mhm. Nah, jangan sampai kita hanya jadi pasar gitu. Makanya. Karena kalau dibandingkan Cina saja ya, satu negara saja, itu Cina itu punya human resource, yang bagus ya, kemudian di sana upah tenaga kerja juga murah, Iya.
regulasinya juga sangat apa, terbuka ya buat investor, terus kemudian di sana juga capital-nya juga sangat kuat gitu, ya nanti kita jadi makanan mereka gitu kan. nggak ada keunggulan apapun dari mereka. Betul, takutnya kita jadi sasaran aja. Nah, kemudian ada, India, yang notabene juga teknologi juga sangat kuat. Di sana, Khususnya IT ya, mereka kuat betul, sekali ya. language-nya juga kuat ya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian IT-nya gitu, teknologinya. Jadi, ya itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, sehingga ke depan ya memang harus mau tidak mau, suka tidak suka kita harus, meningkatkan daya saing kita gitu. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah tadi, naikkan skill, upgrade skill dari tenaga kerja kita. Karena based on data ya BPS kita hanya 12% saja Iya, yang yang punya pendidikan pendidikan tinggi. tinggi ya. Sementara, the rest itu sekitar 88% itu SD sampai SMA gitu kan. Belum lagi capital. Capital kita mau tarik investor masuk ke Indonesia saja kita punya apa ya, satu, tantangan gitu. Ya karena misalnya untuk tingkat suku bunga ya kalau di domestik jauh lebih tinggi ya. Nggak ada Kemu insentif lebih gitu. iya. Iya, Terus kemudian untuk, pembiayaan satu proyek itu harus, kalau kita minjem di bank itu harus ada kolateral atau jaminan aset, bukan jaminan projeknya itu ya, bukan jaminan proyek. Sementara kalau Vietnam gitu, Cina itu kan jaminan proyek, kayak atau gitu. jaminan market gitu ya. Betul, itu. Ya, dengan kondisi yang seperti itu, ya, sudah kadung ditandatangani meskipun kita belum tahu persis ya, item-itemnya kerjasamanya sedetail apa gitu ya. Tapi Mhm kan yang jelas kemudian kita meragukan bahwa kapasitas kemudian di kita mampu untuk bersaing dengan mhm ya minimal 2 itulah yang paling dekat mhm gitu ya, mhm. baik secara geografis maupun juga, apa, impitan-impitan marketnya gitu. Ini kira-kira apa nggak ada apa ya, nggak fatal kemudian itu kita sudah kadung menyepakati hari ini? Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Ya, maka kita siapkan yang mitigasi paling mengerikan resikonya. itu tanpa itu, marketplace-nya TikTok ini kan sudah Cina semua. Nanti pasar IT Iya nanti dari India semua, itu iya, tiba-tiba dibuka blak dengan karena kemudian dengan misalnya kesepakatannya Rusia dengan iya Rusia dengan India, mhm itu kan juga sampai seterbuka itu untuk mhm. marketnya, untuk apa, flow-nya modal, apa, tenaga kerja Iya, macam-macam. betul betul. Nah, itu sih sebenarnya dulu diawali dengan jalur sutra itu Iya kan, iya iya, BRI itu kan, BRI itu. Nah, makanya, saya selalu mengatakan, kalau memang ada kerjasama-kerjasama itu, tolong dilihat apa yang bisa kita ambil ya, mhm, dari benefitnya dari kerjasama tersebut. Nah, karena ini sudah terlanjur ya apa, tanda tangannya ya ibarat, join, pada satu kerjasama ya jangan sampai cuman kita iuran aja kayak arisan gitu, mhm tapi mhm, nggak narik-narik gitu kan. Nah, makanya, kita juga harus ini, apa, berubah ya, berubah. Kita tarik investasi ya, yang sebanyak-banyaknya dari mereka. Ya sekarang kan, pemerintah lagi gencar ya PDKT ke Cina. Ya investor-investor Cina kita tarik gitu. Mau nggak dia, apa, invest di Indonesia gitu. Duitnya, kita, apa, kelola gitu kan. Nah, untuk menjadi, apa, bisa menarik investasi dari negara-negara tersebut yang harus dilakukan adalah satu, kita menjadi host investment yang baik ya, iya. yang dikeluhkan dari para itu ya, bukan para-para ya, dari para investor itu, Kepastian para pengusaha hukum, itu, ya gitu-gitu kan. kepastian hukum, kepastian regulasi ya, jangan sampai misalnya kayak kayak PPN ya kemarin, yang Iya, satu menteri ngomong apa, yang lainnya ngomong apa, in the last minute, bentar lagi berapa jam tahun baru, keluar pengumuman. padahal
pabrik-pabrik udah bikin label harganya udah Iya, pakai Chinese itu brand, dia tuh, barang udah beredar makanya. udah naikin duluan, iya, ya kayak gitu, kepastian regulasi, itu harus jangan ganti menteri, ganti regulasi, ganti presiden, ganti regulasi, sustainable gitu, regulation. Itu saya ya mungkin podcast ini umurnya ya masih sekitar 1 tahun sedikit gitu ya. Itu rasanya kayak dengerin kaset Pita Rusak gitu. Hampir semua pakar itu memiliki Mmm, usul yang sama dan itu bukan usul yang baru sekarang. mhm. Artinya seolah-olah itu kayak semacam hal yang memang di kita terus-menerus menjadi isu. Kenapa nggak ada perbaikan? Kenapa nggak kayaknya nggak pernah ada keseriusan untuk memperbaiki aspek-aspek yang kemudian bisa menarik investasi yang bagus tadi. Karena kemarin misalnya kita malah kayak seolah-olah distempeli sama WCRP itu kemudian membenarkan semua kan intinya kan, membenarkan semua kekhawatiran Iya, investor itu kan, ya emang negara kalian korupsi gitu. Ini kenapa kok seolah-olah tidak pernah ada upaya yang sangat serius untuk memperbaiki iklim investasi yang ada oligarki di situ. Oligarki yang tidak mau berubah gitu kan. Kalau oligarkinya itu mau berubah ya semuanya akan berubah pecah. pertanyaannya gini, pemerintahan baru ini ada keberanian nggak menurut sampean untuk kemudian Ya enggak lah, baik kan sebagian juga ini apa orang lama. masih Mhm. ikut-ikut juga ininya ya? Iya, sebagian orang lama, jadi saya juga tidak yakin ya kebijakannya ada inovasi yang baru gitu. Kecuali benar-benar orang baru yang punya apa, insight baru gitu kan, Bahkan mungkin paradigma baru gitu. paradigma baru, ya pasti ada gebrakan gitu. Terlepas itu benar apa tidak ya akan berani, karena nothing tulus kan. Nah kalau yang orang-orang lama ini kan sudah tahu ya problemnya, tapi mereka tidak mau berubah gitu. Itu sih sebenarnya, karena memang tidak mau berubah, Biar bukan tidak kita bisa berubah. biar kita tidak dituduh tidak memberi kesempatan gitu ya ke pemerintahan baru. Ini kan sudah hampir ya kalau kebanyakan pemerintahan di luar negeri dievaluasi 100 hari gitu ya. Nah ini hampir nih. Ini kan sudah hampir 100 hari. Kira-kira kalau sekarang melakukan evaluasi kan sudah cukup fair lah untuk Iya, sudah ada waktu iya. kerja untuk 3 bulan lebih gitu ya. Sejauh ini tim ekonomi ada nggak tanda-tanda yang itu mungkin harusnya bisa bikin kita optimis kaitannya sama untuk ngomong tentang perbaikan investasi dan sistem Tadi ekonomi saya secara ketemu keseluruhan? sama industri ya, eee, beliau menanyakan, "Ini gimana Ge? What should we do?" Karena melihat fenomena sekarang ya, kaitannya dengan regulasi, contoh yang baru saja PPN itu ya, itu kan juga tidak jelas, in the last minute juga berubah kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Terus kebijakannya terkait dengan anggaran juga ya itu-itu aja. Kalau nggak naikin tarif pajak, nambah utang gitu kan. Nggak ada kreasi-kreasi, inovasi-inovasi untuk create suatu, Terobosan eee, gitu ya. apa, income penerimaan negara gitu. Iya, iya. Kalau yang benar kan, kalau secara teori kan, namanya pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya di-drive oleh household consumption, Mhm, eee, konsumsi rumah tangga, tetapi dari investasi, dari ekspor, dari government expenditure, ya kan? Nah, yang dilakukan pemerintah sekarang itu adalah consumption hanya itu ya. household. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonominya jeblok, katakanlah waktu Covid, yang di-drive itu adalah consumption-nya. Kasih insentif, PPNBM, sehingga orang beli barang mewah lebih banyak kan. Nah, di sisi lain juga kalau daya beli lemah, dihajar dengan bansos gitu. Itu yang selalu di kebijakan-kebijakan Rasanya yang kayak menjadi formula gitu ya, kayak ah. menjadi resepnya Kebijakan yang temporer gitu, dan yang tidak berdampak jangka panjang dan tidak berdampak luas, gitu. Nah, seharusnya ke depan itu harus berpikir, tidak ada negara di dunia ini yang bisa maju hanya dengan konsumsi bagi-bagi bansos. duit ya, kemudian pasti yang pertama adalah investasi, sumber daya manusia, itu yang dilakukan Iya, Cina. iya. Setiap tahun, Cina itu mengirimkan 1.000 orang mahasiswanya ke luar negeri.
Dia nggak punya uang sepenuhnya. Dia bikin agreement dengan negara-negara Eropa, dengan negara-negara tersebut ya, saya kirim, saya kasih allowance dari negara kami, tapi tuition fee-nya tolong dibebaskan. Biayanya mereka yang nanggung. Betul. Nah, itu yang dilakukan. 1.000 balik, setiap tahun 1.000 balik. Sehingga, human resource-nya, ini berkembang, upgrade ya. Nah, ketika human resource-nya berkembang, ada satu tukar guling ya. Jadi, dia dapat beasiswa, dibebaskan tuition fee ya kan. Mhm. Kalau saya, dibayarin, pemerintah Indonesia waktu saya sekolah S3, Beasiswa separuh luar negeri ya? Indonesia bukan, separuh Indonesia, separuh, Belanda. Belanda. Jadi, 2 ini ya, Mhm. skemanya dikti, spin project. Nah, eee, yang dilakukan Cina itu seperti itu, tapi bentuknya lain. Dia dibebaskan tuition fee mahasiswanya. Tapi di other way around, kalau ada, negara itu, investor dari negara itu mau datang ke Cina, dia akan diberikan, Mmm. karpet merah Iya 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 gitu. iya. Iya Fasilitas, iya. "Kamu mau apa?" Jadi Ini. semacam kompensasinya dia memberikan biaya pendidikan ke mahasiswanya itu, kalian investasi ke kami permudah Mhm. gitu kan. Benefit-nya, dia human resource-nya itu Naik. naik ya, upgrade skill, labor-nya naik. Yang kedua dia dapat investasi, Mhm mhm ya mhm kan. mhm. Nah, kalau 2 ini bisa, dilaksanakan, teknologi bisa dia kuasai, Iya. gitu. Jadi 3 makanya dia langsung dalam waktu kurang dari 20 tahun dia bisa jumping ke, eee, terbebaslah dari middle income trap, itu. Untuk kemudian tidak menganggap bahwa kita tidak melakukan hal yang sama seperti itu sama sekali gitu ya, karena kita juga punya skema-skema beasiswa, LPDP dan sebagainya. Tapi kan memang dalam prakteknya banyak kritik misalnya, ya lulusan yang dari program-program itu kadang nggak ada semacam kewajiban untuk balik ke Iya, sini gitu, betul untuk betul mengabdikan atau betul. atau tidak ada insentif lain untuk kemudian karena mereka mungkin pinter, ditawari yang bagus di posisi di sana, sehingga stay di sana dan Banyak kasus sih, ya Mas. itu kemudian kalau kritiknya atau perbedaan apa yang mendasar dari skema yang kita sudah lakukan untuk menyekolahkan SDM kita itu dibandingkan dengan yang dilakukan oleh China? Yang dilakukan Cina, kalau dia terima, beasiswa dari pemerintah seperti itu, maka dia harus pulang. Kalau enggak dia akan cari tuh sampai ke mana gitu kan. Itu kontrak gitu ya, sudah ada Udah kontrak mati gitu kesepakatan. kan. Nah, kalau di kita itu nggak ada, ya ada beberapa, cuman, dikejar pun ya ini, ya nggak serius gitu loh. Jadi, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang, kalau sekarang nggak ada kewajiban untuk kembali gitu. Nah, mereka tidak mau kembali bukan karena mereka itu apa, senang di sana, kadang-kadang ya mereka tidak ada tempat di Iya sini iya, gitu. underappreciated lah gitu ya. Iya, betul. Keilmuannya, ininya jadi tidak merasa dihargai, Iya, tidak merasa ada betul tempatnya betul untuk mengembangkan betul gitu ya. betul. Iya, Terus seperti itu. untuk meniru itu pun juga ternyata kita masih belum bisa ya, hanya sekedar copycat-nya dari program yang kayak gitu aja kita Iya, nggak punya betul, cukup belum. sistem yang bagus untuk ini. Ya dibiarkan soalnya orang, tidak kembali ya, kan rumusnya dulu 2 n+1. Mhm Jadi mhm mhm. ketika Masa disekolahkan studi ya heeh, dikalikan 2 tambah 1. Kalau itu hilang ya sudah gitu, nggak dikejar juga mhm gitu. mhm mhm mhm. Cuman ya dipanggil-panggil tapi nggak nyaut-nyaut ya Mhm sudah. mhm. Ya itu memang juga ya sudah banyak yang melakukan analisa seperti itu gitu ya. Tapi kemudian lagi-lagi kembali ke kesepakatan dan kelemahan kita Mhm menapaki, BRIC ini, apa kira-kira yang menurut Mbak Eva yang itu kira-kira ya semacam quick fix lah, okelah kita mhm memperbaiki semuanya tadi kayaknya kan berat sekali, iya, karena kok sistemik gitu ya, mhm banyak aspek, banyak layer, besar sekali masalanya, mhm melibatkan
gerumbul gitu, saya nyebutnya Mhm, oligarki itu gerumbul wilayah mhm, yang kemudian banyak mhm. demitnya ya kalau disenggol itu kemudian bisa marah-marah demitnya kan gitu. Tapi ada nggak yang kemudian kita bisa harapkan bisa dikerjakan oleh pemerintah, quick fix, cepet untuk menyongsong memanfaatkan payung ini tadi yang sudah kadung ditandatangani ini? Ya, kalau saya, melihat ya harus ini ya, kembali lagi ya, optimalisasi anggaran gitu. Jangan, mmm, membuat anggaran ini hanya untuk, kebijakan-kebijakan yang populis gitu, tapi kebijakan yang memang punya dampak jangka panjang dan sustain dan berdampak luas buat masyarakat gitu. Nah itu saja. Nah, kalau itu bisa ya, ini kan masyarakat kalau makin pinter itu kan dia juga makin kritis ya. Nah, saya takutnya itu tidak diinginkan oleh pemerintah. Nah, eh karena tidak ada ya yang bisa eh, dilakukan ya di dunia ini tanpa pendidikan gitu. Jadi orang tuh bisa keluar dari kemiskinan itu ya Iya, juga lewat sepakat pendidikan gitu loh. sepakat. Jadi kalau mau maju, ya lewat Diperbaiki. pendidikan. Cina itu belajar dari kita loh, Mas. Iya, Nggak katanya percaya kan? seperti itu. Iya ya. Bukan katanya, saya itu punya riset. Heeh. Gimana gimana? Komparasi antara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Cina. Saya datang ke negara-negara itu juga saya melakukan satu interview dan desk riset juga. Waktu saya ke Cina, dia tanya gini, "Kok kamu datang ke sini sih? Kita aja belajar dari Batam, bangun Sensen ini. Malu nggak tuh?" Padahal itu kita lakukan tahun 70-an ya. 78 dia bilang. Nah, jadi kita ini adalah guru yang baik, ya. Tetapi kita ini bukan murid yang baik gitu loh. Guru SD tapi ya. Loh, ini Muridnya udah lulus sampai kuliah, Malaysia kita masih tetap SD gitu ya. Malaysia itu belajar dari kita Iya, loh. kalau itu Ya, saya bilang. Singapura juga. Oh iya ya, kalau Ya, Singapura itu katanya kejelasan hukum dan sebagainya mereka iya. Hal yang kedua, yang paling simple dan quick wins ya kalau menurut saya, policy based on results. ya, Make it policy based on ya, results ya. ya. Jangan asal bikin kebijakan asal semau gue gitu kan. Nah, kayak gitu. Instingnya Pak Lurah gitu ya kalau kemarin Nah, kira-kira gitu ya. nggak boleh Pak gitu Lurah dong. maunya apa harus diturutin apapun caranya kan gitu kan. Misalnya ibu kota negara dibangun, itu Iya, kan iya. sebenarnya kan saya tahu sejarahnya. Itu kan hanya dirapatkan 9 orang, 3 orang abstain, 3 orang setuju, 3 orang menolak, Menolak. gitu. Nah, kemudian begitu kita teriak, ada kan yang namanya, buat naskah akademik, lalu public hearing dan seterusnya itu. Tapi that's already decided. Jadi ilmuwan hanya dipakai untuk melegitimasi sesuatu yang sudah by feeling tadi itu ya. Betul, Iya karena betul. senior kita Prof. Didin itu bilangnya malah lebih keras lagi. Ya pemerintahan yang sebelumnya itu malah anti intelektual gitu. Banyak banyak pemikiran-pemikiran dari intelektual itu malah nggak dipakai gitu kayaknya. Iya, betul. Ya, saya sih juga ini ya, ya kita berharap ya ke depannya lebih well open mind karena, tidak ada orang atau negara yang maju itu kalau tidak well open mind, kalau dia, eee, kacamata kuda, dia nggak akan berhasil gitu. Saya itu pernah berinteraksi agak detail dengan teman-teman pelaku bisnis sektor pertanian, Mmm, khususnya produsen buah. mhm, Nah, mereka itu kemudian cerita salah satu kenapa Thailand itu sangat jauh meninggalkan kita katanya. mhm, Itu karena Thailand itu sangat pintar memanfaatkan pangsa pasar di Cina yang kebutuhan buahnya itu sangat tinggi sekali karena varian tropisnya karena mereka sangat terbatas itu. Makin ke sini dengan daya beli mhm, mereka kelas menengahnya semakin tinggi itu kebutuhan buah yang eksotisnya jauh lebih. mhm, Saya itu kebayang gini, mereka kemudian cerita, ketika awal-awal menapaki dengan Cina itu, mereka petani itu diberi informasi, peluang pasar di Cina tuh kayak gini, syaratnya ini, spesifikasi buahnya kayak gini, kebutuhan modalnya kayak gini.
kita mungkin nggak sih kayak gitu? Dengan BRIC ini kan kita sudah terbuka nih, pasar India itu ada peluang ini aja loh, karena karakter produk ini, dengan teknologi ini, dengan kebutuhan Mhm. modal seperti ini. Cina itu juga kayak gini. Sehingga kemudian industri, para pelaku usaha di Indonesia, itu juga melakukan ide atau ide, pengembangan usaha itu punya panduan yang jelas. Kalau kita mau melakukan ini nanti sangat mungkin kita bisa menembus pasar Cina. Hal yang terorkestrasi seperti itu tuh ada nggak sih dilakukan oleh pemerintah? Enggak. Jadi, salah satu ya yang harus dilakukan oleh pemerintah ya itu tadi, policy based on research. Jadi, harus ada market intelligence itu namanya market intelligence, Mas. Peluang Jadi pasar macam-macam itu ya? kita lihat di negara tersebut, opportunity-nya apa saja, tantangannya apa saja, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar, terus kompetitornya dari mana aja, itu kan nggak ada. Informasi tersebut nggak ada. Terus kemudian jangankan itu, dari PR di pertanian ini banyak sekali, ya kebetulan saya S3-nya memang agricultural Iya, economics gitu iya, ya. Jadi sedikit banyak tahulah problem-problem yang ada pertanian. Kita itu, sudah lack of infrastructure on agriculture sector ya. Terus yang kedua kita juga, tidak punya ini ya, apa namanya, kecukupan terhadap bahan input, pupuk iya, susah iya, gitu dan seterusnya. nggak selesai-selesai Sarana juga itu. prasarana ya, apalagi, petani kita kan tanpa guidance. Iya, Agricultural Extension Services, apa namanya, penyuluh lapangan, itu PPL di lapangan itu sangat kurang. Jumlahnya dulu sekitar 4 juta kurangnya ya, saya nggak tahu sekarang berapa. Ya itu kurang. Jadi petani itu ya they do it their business as usual without any berdasarkan guidance gitu kebiasaan-kebiasaan loh, ya. turun-temurun gitu ya? Iya, padahal kan kalau misalnya kopi itu bisa di, Vietnam itu bisa 1 hektar itu 4 ton, di Kenapa nggak sini nggak hanya sekitar 800 kilo gitu. Ya mereka hanya, eee, melakukan seperti biasanya saja, nggak ada guidance gitu. Tidak ada peremajaan, nggak ada ya ada sekolah lapang, tapi kan sekolah lapang itu kadang-kadang juga hanya diselenggarakan oleh private sector, perusahaan-perusahaan yang punya binaan petani, iya, dan mereka melakukan itu karena bukan mereka kepentingan bisnis. bukan, terikat oleh sertifikasi sustainable. Jadi ada kontraknya. Jadi kalau mereka mau melakukan ekspor kopi misalnya Oke, ke negara Eropa, bagian dari fair bagian trade itu ya? betul, traceability-nya itu kan dicatat ya, Iya, iya. dari mana kopinya, bagaimana, Kalau nggak dipaksa eee kewajiban itu rasanya, ya enggak mereka nggak ada kepentingan untuk enggak. Nah, makanya, salah satu dari yang harus dibenahi ya itu tadi semua. Belum itu dari sisi produksi ya, dari sisi, marketing. Petani itu kan memang tidak terafiliasi dengan pasar secara langsung gitu kan. Ada yang namanya middleman, iya, atau makelar gitu kan, tengkulak gitu kan kalau di pertanian. Nah, itu juga, eee, buat petani itu kan menjadi apa, satu kondisi yang membuat dia terjebak dalam hutang gitu kan, debt kaitannya into kaitannya debt. sama IT itu ya, saya tuh gemes banget itu gini, Mbak, kemampuan untuk, pedagang level kecil untuk kemudian retail itu ya, untuk mengimpor dari Cina dan menjual di kita Mmm, melalui platform e-commerce. e-commerce hari ini, itu tuh rasanya barrier untuk entry-nya tuh gampang sekali. Mhm, Tapi kenapa kemudian petani kopi kita tidak di-upgrade atau tidak diajari caranya untuk kemudian membaca pasarnya Cina, sehingga kemudian ini kebalik ke sana gitu ya. Distribusi ada gitu ya, jalur distribusi kan sudah tersedia gitu kan, mhm, untuk mereka ngirim ke kita mhm gitu kan. mhm. Cost untuk kemudian harusnya kalau Itu logika sih ini ya, tinggal inilah ya, ibarat surat tuh berbalas gitu. berbalas gitu loh. Ngisi kalau 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 istilahnya kalau petani di Malang itu, ngisi truk kosongan balik ke Malang Iya, itu ada isinya betul asalkan ada betul. apa aja itu pasti diangkut gitu dan cost-nya lebih murah gitu kan. Nah mereka sudah ada jalur ke sini, segitu banyak ekspor dari Cina berbagai macam produk Mhm, gitu.
Kenapa kita nggak di-upgrade itu untuk petani itu, didorong untuk because bisa the jualan the ke sana? government doesn't know Itu what to aja do, ya, iya, oke. doesn't doesn't know what to do gitu loh. Jadi, kalau kita lihat ya platform ya salah satu platform e-commerce saya sering gunain juga, itu murah banget ongkirnya. Iya, Cina kayak nggak masuk akal gitu ya. dari Cina ke Indonesia ke Semarang loh. Ini ongkos bikinnya aja bahannya berapa gitu. 12.000 Mas, coba. Kayak dilempar aja gitu kan, nggak kenal Iya pelabuhan, nggak kenal anu, iya 12.000 sampean. dari Cina loh. Saya kan ikutin ya, saya trace tuh, dia dikirim dari mana nih? Oh dari Cina, ongkirnya 12.000. Udah gitu saya kan bebas ongkir pula, kan gratis berarti. Terus, saya cuman beli buku cerita anak saya yang bahasa Inggris tuh, cuma 50.000 dapat 40 pieces. Betapa sangat murahnya Iya, produk yang mereka jual. economic of skill-nya ya, Betul, dan betapa ini, apa, logistik iya, cost-nya juga efisien sangat sekali. murah gitu loh, itu. Artinya, kalau bicara buku loh, buku bahasa Inggris cerita untuk anak itu, yang berbahasa Inggris colorful, kalau kita beli di toko buku yang di sini saja, satu buku dengan kualitas yang sama 200.000. Saya dapat 50.000 40 Pieces. pieces, ongkirnya zero. Kalau saya bayar ongkir 12.000 dari Cina loh. Di situ pemerintah Cina berarti menekankan adanya pendidikan. Pasti ada subsidi di situ. Nggak masuk akal ya kalau dilihat dari komponen Iya dong. biaya macam-macam ya. Bagus Mas kertasnya itu. Colorful, yang glossy, ya anak-anak seneng lah Mhm kalau mhm mhm, dibacain buku itu mhm gitu. mhm. Gitu. Nah, berarti pemerintah Cina tahu, oh ini nih, Ya, dan mana sektor-sektor yang perlu dikasih insentif, yang perlu didorong, yang perlu, apa namanya, perhatian gitu loh. bahkan kalau perlu disubsidi gede-gedean gitu ya, Iya, ketika ada itu. kepentingan strategisnya. Mhm. Itu yang harus dilakukan. Dan menurut Mbak, our government doesn't have any clue gitu ya untuk kemudian Gimana kabinetnya super gemoy gitu, gimana dong? kemarin sama presidennya dicuntui untuk ngajarin anaknya itu cuma dibeliin buku komik gitu. Tapi kan jadi wapres gitu kan. Meskipun di asupannya buku komik kan jadi wapres. Eee, biar lebih lebih ini, lebih lebih spesifik ke tadi awalan kita bahasan potensi apa, ekonomi tahun 2025. Mhm. Kemarin kita dimulai dengan gonjang-ganjing apa namanya, PPN yang nggak jadi itu. Oh, iya iya. Kira-kira ada kejadian apa yang juga mungkin perlu kita antisipasi sebagai publik mungkin yang itu apa, akan mengancam atau mungkin kita perlu mewaspadai dari kejadian yang tahun 2025 ini? Iya, tahun 2024 kita mengalami deflasi dari Mei sampai September, 5 bulan berturut-turut. Menurut teori Iya, ekonomi, deflasi 2 bulan berturut-turut iya dikatakan resesi. iya, Ya, that's indicate to be recession kan, gitu. Nah, masalahnya ini 5 bulan berturut-turut. Kalau itu pemerintah tidak, aware dengan itu, ini takutnya tahun depan bukan hanya dalam, tapi panjang, lebih panjang. panjang masanya. Spekulasi itu ya? Betul. Nah, sehingga yang harus dilakukan, ya memang harus dimitigasi. Meskipun dengan ruang fiskal yang sangat sempit, kita masih punya harapan ya. Harapannya tadi, ya prioritas, anggarannya tidak di foya-foya ya. Sementara kalau saya lihat kabinet yang sekarang yang super gemoy, Iya. itu tidak ada konsistensi gitu kan. Dan rasanya kok nggak ada sense of Sense of crisis ya pun nggak nggak ada krisis lah, sense gitu. untuk menghemat aja lah gitu, Ih, nggak sense ada kan? Nah, itu. Artinya dengan, kabinet yang super gemoy itu berarti kan belanja rutin itu jauh lebih besar. Padahal menurut teori ekonomi, kalau ingin tumbuh maka belanja modal harus lebih besar iya daripada belanja rutin. iya. Itu tidak ada. Jadi itu yang pertama yang harus diantisipasi. Jadi ya
gunakan 100 hari ini untuk reshuffle, seleksi alam katanya. Nah, tapi saya nggak tahu koalisinya nanti berantakan apa tidak gitu kan. Nah, kalau saya kan bicara teori saja gitu kan. Yang kedua, utang. Utang ini tahun depan tahun ini ya, jatuh tempo. Iya. Apakah kita harus gali lubang dengan tutup lubang yang lain lagi? Apa itu yang harus kita lakukan terus? Mhm. Kan harus ada dobrakan. Dobrakannya apa? Investasi. Kita nggak bisa dorong pertumbuhan ekonomi dari konsumsi terus. Fiskal space kita kecil kok, gitu. Maka yang harus dilakukan adalah investasi makin diperbanyak. Apanya? Ya untuk bisa itu ya host investment. Yang ke yang keempat ya, kalau pengen ini, ya lakukan ya hilirisasi. Ya hilirisasi bukan berarti misalnya ya kita harus petakan ya dari sektor dari hulu sampai dengan hilir ya, mana industri-industri yang sudah ada, mana yang belum. Kalau sudah ada, ya tinggal didorong saja. Kalau yang belum ada, diundang ke Iya, iya, sini. iya. Jadi rantai pasoknya itu ya kurang lebih lengkap lah gitu. Kalau tidak bisa lengkap ya paling tidak ya cost of production-nya itu lebih kecil ya. Sehingga ketika produk akhirnya itu dilempar ke pasar global, kita punya daya saing, produknya lebih murah ya. Tadi yang Iya, seperti iya. saya katakan Cina itu, kalau ini nggak masuk akal, produknya murah banget tapi bagus gitu loh, gitu. Mhm. Lagi-lagi intervensinya sistemik gitu ya, Mhm, harus banyak layer, banyak mhm, ini gitu ya. Tapi kemudian saya nggak tahu, ini masih dalam tanda petik membahayakan atau enggak program makan siang yang kemarin itu juga mhm, dikhawatirkan paling banyak juga menyedot. mhm. Ya, saya nggak tahu kalau penilaian, Mbak Esa apakah ini sesuatu yang positif jangka panjang karena ada kebutuhan memperbaiki SDM tadi, atau bagian dari varian lain dari bansos. Ini kan juga kemudian seolah-olah juga menjadi semacam, "Lah kita benar-benar ini kok masih ada yang populis-populis seperti ini." Ini penilaiannya Kalau gimana? kalau ada program yang lebih sustain dan berdampak jangka panjang dan berdampak luas, saya akan pilih itu. Tapi Tapi ini kalau kan nggak ada, ya udah gitu ya. sudah ditetapkan gitu kan. Sehingga bagaimana kita membuat program tersebut menjadi lebih, punya benefit ya buat masyarakat sekitar. Nah, yang harus dilakukan adalah ini bukan hanya program yang bagi-bagi proyek gitu kan, bukan. Ini harus, di misalnya ya yang beneran ya di negara-negara lain best Mhm, practice-nya, itu melibatkan komite sekolah. ya, Kemudian anak diedukasi ya, misalnya, diberikan, makan nasi yang hangat, lauk yang hangat, terus, menu makanannya menarik, sehingga anak itu, kalau kayak anak saya sih memang termasuk picky eater ya, ya picky sama-sama eater, anak. rata-rata begitu kan. Nah, itu bagaimana anak-anak itu menjadi antusias gitu ketika dapat makanan itu, gitu kan. Nah, itu yang harus ditumbuhkan. Kalau sekarang yang saya lihat itu ya bentuk dapur umum ya, kemudian ada juga yang lewat UMKM-UMKM, ya itu bagus gitu. Ada, dampaknya ya, ke UMKM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,06% gitu-gitu. Tapi masalahnya, eee, kita bisa lebih, baik gitu loh, Mhm, kalau iya. pelaksanaannya itu harusnya lebih baik dari itu Iya, gitu iya, iya, loh. apa, tata kelolanya gitu ya, Tata aspek kelola tata kelolanya. governance-nya, kemudian how to educate, children so they like, that food very much gitu-gitu sih. Karena Mhm, saya tuh termasuk yang mendukung program itu, karena fakta bahwa kemudian masyarakat kita secara ekonomi tidak semuanya mhm, mampu menyediakan anak itu makan siang gitu ya, mhm, yang bagus gitu. Tapi memang memang yang menjadi problem seringkali program yang national scale dengan berbagai macam lapisan pelaksana itu ya
ya praktek kita di Indonesia Mhm, berbagai macam ekonomi bawah tanahnya jalan kan gitu kan. mhm, Nah, ini kemudian mengantisipasi ini tadi kan perlu mhm. diperbaiki tata kelolanya tadi. Pertanyaannya kemudian, apakah selama ini pelaksana itu dari katakanlah dari sisi lembaga atau pelaksananya atau mungkin pengawasannya lah, itu sudah cukup efektif untuk memastikan hal-hal tadi bisa berjalan? Saya belum melihat itu ya. Yang harus dilakukan itu harus ada pengawasan secara berkala ya, terkait dengan standarnya. Standarnya apakah dia higienis apa tidak, apakah memang kecukupan gizinya cukup apa tidak ya, dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak dilakukan secara berkala, takutnya nanti, anak-anak nih ya sekedar bagi-bagi, makanan tapi nggak punya dampak yang lebih baik gitu loh ke anak-anak. Misalnya uang 10.000 dapat apa sih gitu kan. Nah, itu yang harus dilihat lagi gitu. Iya, karena salah satu kemudian kemarin itu meskipun kalau saya sendiri masih tidak terlalu meyakini itu bisa ya, karena kan ada saran misalnya, ya lebih baik langsung dikasihkan orang tuanya aja yang tahu kebutuhannya, tahu selera anaknya, apa yang perlu Mmm, dimakan dan sebagainya. Tapi kan juga muncul kekhawatiran kalau langsung diberikan ke orang tuanya, dananya itu kan jangan-jangan orang tuanya butuhnya bukan ngasih makan anaknya itu, tapi buat bayar rokok. utang bulan, beli rokok, bayar Iya, pinjol iya. dan sebagainya gitu. Enggak boleh juga dikasih orang tuanya. Sebenarnya yang kalau best practice di negara lain itu Iya, yang saya saya tahu saya tadi mau ya, menanyakan itu, kira-kira ada nggak sih yang bisa kita contoh, program yang itu katakanlah dilakukan oleh negara dunia ketiga ya, yang mhm, tata mhm, kelolanya masih belum mhm, sesempurna negara-negara maju gitu ya, yang potensi mhm, korupsi dan sebagainya masih terjadi, mhm. yang itu relatif bagus dan terbukti kemudian itu program itu apa, banyak Kalau manfaatnya. kalau India itu lebih ke condong ke dapur umum gitu. Kalau saya sih nggak rekomen India ya. Hmm. Katakanlah misalnya Vietnam gitu kan, dia mirip Cina itu. Jadi dia kerjasama dengan kantin sekolah, terus kemudian dia, apa, kasih ya, makanan itu ke anak-anak gitu kan. Ya kalau di Jepang, itu nggak semuanya gratis, itu subsidi ya. Nah, penentuan menunya gitu, itu juga, ini, kesepakatan antara komite sekolah dengan ini. Jadi kalau dikasih langsung uangnya ke mana, orang Orang tua. tua, takutnya pertama itu, tidak sesuai dengan apa yang, diinginkan ya, tidak mencapai tujuan targetnya. Bisa untuk bayar utang, bisa buat rokok gitu. Yang kedua, eee, kalau dia masakin anaknya sesuai dengan keinginan anaknya, itu tidak ada edukasi di Ya, situ. Saya misalnya, anak saya suka nugget ya, ya udah saya masakin nugget terus gitu kan. Nah, sementara padahal belum tidak tentu mau memenuhi masak gizi sayur gitu ya. kan gitu. Ini nggak ngajarin anak ini apa, Nasihat memang sempurna suka lah gitu suka ya. sayur gitu-gitu sih. Oke, terakhir ini kita ngomong sedikit masalah dampak dari kenaikan rumitnya kegagalan apa, batalnya kenaikan PPh rencana apa, PPh PPN 12% itu. Hmm, Ini dampak jangka panjangnya ada nggak kemarin dengan ya sudah hamin nggak hanya hari ya, hamin hamin berapa hamin jam jam dan itu kemudian industri juga sudah banyak yang menaikkan harga. menaikkan, tapi kemudian tidak jadi. Tadi sekilas disampaikan, eee, ketika Mbak bertemu dengan kalangan pelaku usaha yang kemudian mengkhawatirkan ini, ada nggak dampak yang perlu kita antisipasi juga? Ini mungkin sebagai publik gitu ya, dengan rencana apa, dengan ruwetnya kebijakan yang kemarin nggak jadi. Karena ada kekhawatiran gini, jangan-jangan pemerintah ini lagi-lagi lipat gulipat lagi, ngomongnya kayak ngomongnya nggak jadi, tapi ada aja cara untuk kemudian tetap aja naik dari situ. Kalau saya lihat, sebagian, itu barang udah naik sih, itu, sudah dinaikkan duluan gitu. Nah, eee, pertanyaannya bagaimana bisa mengkontrol apakah memang dia, sudah memang PPN-nya Nah, segitu apa enggak gitu loh. Karena kan bisa jadi, harga barangnya dinaikkan, terus PPN-nya tetap, ya mhm, kan? karena
berbagai macam komponen Iya apa gitu kan. dong, iya dong. Tapi pajaknya bilangnya tetap Apalagi ada komponen upah naik nanti kan, iya iya, enam 6,5%. 5,5% gitu. Nah, sebagian sudah naik saya lihat ya di apa, di beberapa produk ya, gitu. Nah, itu kira-kira untuk publik, untuk membedakannya ini PPN-nya yang naik atau komponen penyusun harga akhirnya ini yang naik, itu gimana caranya? Ya sebenarnya kalau jujur ya, komponen pembentuk, harga atau price determination itu kan tidak hanya dari pajak Mhm, ya, tetapi dilihat dari biaya produksinya ya. Kalau ada kenaikan BBM atau pembatasan BBM itu juga ngaruh mhm gitu. mhm. Nah, terus kemudian apakah sumber, bahan bakunya itu, lancar apa tidak. Kalau bahan bakunya tidak lancar, dia harus beli bahan baku lebih mahal, itu juga ngaruh gitu. Nah, jadi, bicara tentang, harga ya, kenaikan harga itu kalau menurut saya ya memang harus ini ya, tidak hanya dari satu Iya aspek iya iya gitu. iya. Nah, kedepannya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ya, stabilitas harga itu harus dilakukan dengan ketersediaan dari barang itu cukup dan, logistiknya itu lancar, distribusinya lancar. Selama itu tidak terpenuhi, nanti, ketika ada permintaan, barang tidak bisa terpenuhi, harga akan naik. Meskipun PPN tidak naik loh, Iya iya iya. itu aja yang harus dijaga. Nah, saya lihat Indonesia sangat kurang ya untuk bisa, pemerintah bisa mengendalikan harga. Iya. Beda banget ketika saya misalnya di Belanda ya 5 tahun, harga tempe itu satu papan itu saya masuk tahun 2018 itu 2013 itu sekitar 1,13 euro satu papan ya. Saya keluar, eee, ya lulus PSD itu, 2018 sekitar 1,31 euro ya. Kemarin saya datang ke Belanda, ya kurang lebih segitulah, not more than 1,5 euro. Selama bahkan 15 Selama tahun itu kenaikannya segitu aja. 10% gitu ya? Nah, itu hebatnya Belanda, bisa stabilisasi harga. Gimana tuh caranya? Ya memang pemerintah kontrol banget gitu loh, gitu sih, Mas. Biar podcast kali ini tidak suram sekali untuk memotret ekonomi, ke depan 2025 ini. Ada nggak sih yang hal-hal yang saya nggak tahu terkait langsung sama kebijakan atau mungkin hal-hal apa yang Yang positif gitu. iya, memberi patut memberi kita semacam harapan baik gitu loh, bahwa harusnya kita bisa kok kalau misalnya itu kita maksud. Ada nggak yang seperti itu? Saya termasuk orang yang optimis. Mmm, Nggak ada, yang nggak bisa kita kita lakukan, ya kan. Kalau negara lain bisa maju, kenapa kita kenapa kita enggak, enggak gitu gitu ya? kan. Tapi masalahnya adalah konsistensi, kebijakan, kemauan, willingness ya, goodwill dari pemerintah. Kalau itu ada, ya insya Allah lah, pasti akan lebih baik. The expertise is there gitu ya, Mhm. asalkan pemerintah minded-nya policy berbasis research Riset, tadi, ada goodwill, goodwill, ya. Kalau sudah policy based on research ya, itu udah langkah bagus dulu, ya kan. Kemudian ada goodwill, berani nggak melakukan ini? Ini kalau kita melakukan ini, kita akan mencapai ini gitu, berani nggak? Contoh misalnya, kita tahu yang namanya, kita harus melakukan kedaulatan pangan ya, artinya, swasembada pangan, bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan ya pangan bisa hanya diimpor, dipenuhi oleh impor. iya iya, Nah, kuotanya itu hanya untuk memenuhi gudang kan gitu kan prinsipnya iya. ketahanan pangan itu kan. Kita tahu bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Kan kalau tadi Mas Win kan bilang, selalu bilang, "Wah banyak pakar yang sudah melakukan ini itu, mengatakan itu, tapi kok tidak berubah?" Ya mau ada goodwill nggak Nggak gitu, dipakai untuk gitu ya. mau melakukan itu nggak. Saran-saran itu tinggal didengarkan Jangan sampai ya,
apa, tidak ada goodwill. Jadi misalnya banyak rent seeker gitu kan, dan kita, kalau melakukan kebijakan itu, melaksanakan kebijakan itu, ada orang yang terganggu, dia nggak Sampai dapat rent gitu kan, sam economic rent. sampai kemarin aja ada tanggul laut sepanjang 30 kilometer, nggak ada ketahuan siapa yang bikin gitu kan. Iya, Kan iya, di Banten itu yang di Tangerang iya, itu kan karena katanya ya lagi-lagi ya rent seeker tadi ya main di situ. iya, betul. Ya kayak gitu. Apakah kita ada goodwill apa tidak? Berani apa tidak? Gitu. Kalau jangan-jangan kalau saya, eee, swasembada pangan nih, ada yang nggak kebagian rezeki nih dari ini Makanya economic impor rent-nya. lebih enak kan ada bisa Nah, motong-motong kemana-kemana gampang gitu. toh gitu Ada kan. komisinya, ada ini gitu ya. Nah, gitu. Tadi sekilas saya dengar juga, asalkan anggaran itu tidak lagi-lagi hanya untuk yang populis-populis tadi Ya, gitu kan, betul. spesifik untuk itu Iya, dan yang strategis untuk udah 2 dari 3 resep itu iya, dilakukan udah asal pasti akan kita loh nggak lebih minta cerah. sampai ada austerity gitu, tapi ya mbok jor-joran gitu kan gitu. Nah, gitu, Nggak sampai betul. pokoknya kelihatan menghemat, kelihatan ini gitu, nggak ada pamer-pamer gitu kan. Iya, tapi kan enggak. Iya Kan iya iya iya, oke. kabinetnya juga super gemoy, ya kan? Itu dari sisi anggaran udah salah itu, gitu kan. Kalau zaman saya kecil itu dulu, menteri perasaan saya ingat itu, hafal sekali menteri ini menteri ini menteri ini, sekarang saya nggak hafal tuh. Ih, Dulu nama kementerian sama menterinya itu pasti hafal jadi pelajaran gitu ya. hafal itu. Cuman berapa kan, Iya 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 dua iya. puluhan 30-an, Sekarang saking banyaknya dan banyak banget, sering seratusan. ganti gitu ya. Mhm, Oke, mudah-mudahan didengarkan oleh pengambil kebijakan, atau kalau amin, tidak didengarkan pengambil kebijakan, tapi publik memahami bahwa mhm, sebenarnya kalau kita mau, bisa. bisa gitu ya, ada hal-hal yang tetap bisa dilakukan gitu. Negara yang kita tolong aja Vietnam bisa kok dulu. Vietnam itu kan dulu kita tampung di Batam tuh, di Pulau Galang. Iya, Itu pengungsi sekarang waktu mereka bisa lagi perang saudara, ya, pengungsi, sekarang bisa melesat itu. ya ya, kenapa kita Kenapa enggak kita gitu. tidak gitu? Kalau negara lain bisa, kenapa negara kita enggak? Nah, tinggal ada goodwill atau tidak. Nah, Terima kasih banyak Mbak, atas sami-sami Mas Vin. wawasannya, atas pengetahuannya di bidang yang memang sangat berat, tapi kalau kita nggak bahas nanti ya publik lagi-lagi ditinggal aja sama pemerintah seenak-enaknya gitu ya. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Jangan kapok ya, nanti kita Oh, undang enggak lagi. dong, dengan senang hati. Terima kasih Mas Vin. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you, thank you. Sami-sami Mas Vin. Senang hati.